dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya rekaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 30 Maret 2025, jam 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat pagi bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 Maret 2025 jam 09.00 WIB sebesar Rp18.210.500. Syukur sebesar Rp4.292.000. Persepuluhan sebesar Rp2.145.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.056.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 23 Maret 2025 jam 18.00 WIB sebesar Rp10.078.500. Syukur sebesar Rp159.000. Persepuluhan sebesar Rp1.012.000 dan sarana fisik sebesar Rp850.000. Yang melayani ibadah saat ini Pendeta Emeritus I.W.J. Hendricks dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. Pembacaan Alkitab dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, grup Cheerly Kids Ukulele dan Paul Nathan Kuara, Betseba Ruth. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 12 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 224. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar. Baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara kelima ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 30 Maret 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Riku Mahua MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MC Sekretaris.
Saudara jemaat, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Sebab Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari jemaat, jalan derita Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya. Walau derita, sengsara harus dirasakannya, namun semuanya itu membawa kita yang percaya kepadanya untuk mendapatkan bagian dalam penderitaan dan kemuliaannya. Maka bersukacitalah. Saudaraku, meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaannya, namun semua itu terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu sengsara Yesus yang kelima ini, kita bersukacita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, namun karena kita telah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Jika ada yang merasakan derita hidupnya begitu berat dan tak mampu dihadapi, janganlah ragu untuk datang kepada Yesus dan mengaku dosa kesalahan kita sembari merasakan penderitaannya.
Marilah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, masing-masing orang mengaku dosa-dosanya. Jemaat, marilah secara bersama dengan penuh kesungguhan kita memohon pengampunannya. Tuhan, kaki-kaki kami telah berlari menjauh dari hadapan-Mu. Hati dan pikiran kami pun sering berpaling dari kasih-Mu. Mata dan telinga kami bahkan lebih terbuka pada dunia. Dan perlindungan kami adalah kekayaan serta jabatan kekuasaan. Banyak derita yang menimpa kami adalah ganjaran atas dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bila Engkau murka atas perbuatan kami, ya Tuhan, kami mohon, ingatlah akan kasih setia-Mu dan rahmat-Mu. Ampunilah dosa kami, sucikanlah hati kami. Tuhan ampunilah kami. Betapa Kau mengasihi, walau kami tak setia. Tuhan ampunilah kami. Saudara-saudari, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Roma 5 ayat yang ke-17. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Bersujudlah di hadapan-Nya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu ada, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Saudara jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru. Sukacita dalam Kristus membawa kita pada kehidupan yang diberkati. Firman Tuhan menegaskan, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.
2 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ku tak mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku walau jauh dari-Mu. Hatiku datang padamu ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Ajarilah aku dengan kasih-Mu agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari grup Circle Kids Ukulele. Mereka akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut.
kasih untuk anak-anak grup Circle Kids Ukulele. Kiranya kita semua diberkati melalui lagu tadi. Umat Tuhan yang diberkati, di Minggu Sengsara Tuhan yang kelima ini kita akan dihibur oleh firman Tuhan yang terambil dari Habakuk 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Tuhan menguasai hati, pikiran, bahkan hidup kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan baik yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dekat lagi lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama ini. Kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus berikan bagi kami semua. Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati, pikiran, bahkan hidup katong semua yang mendengar dan membaca firman ini. Supaya katong semua tahu, mengerti dan memahami firman-Mu untuk menuntun langkah hidup katong semua di minggu yang baru yang akan katong jalani. Kami berdoa bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman-Mu bagi kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa berkat sukacita bagi katong semua. Juga Ibu Kekasih yang akan membaca firman Tuhan ini dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan bagi kami lewat firman Tuhan ini dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, katong berdoa mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Habakuk pung sombayang Fatsal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Ini Tuhan pung juru bicara Habakuk pung sombayang yang dia bawa lewat lagu. Tuhan, betapa beta sudengar cerita soal Tuhan. Hal-hal luar biasa yang Tuhan bikin par katong pung moyang-moyang dolo tu bikin beta taruh hormat par Tuhan. Beta minta biar Tuhan bikin akang kembali. Biar katong yang hidup di zaman ini lia akang deng mata kepala sendiri. Biar kata Tuhan morka mar jang lupa kasih unjuk hati baik par katong jua. Beta lihat tanda dari Allah di sana. Beta lihat antua datang dari tanah teman. Allah yang paling kudus datang dari gunung-gunung di padan gurung paran. Langit dan bumi pono dengan antua pun cahaya, bikin manusia di antero dunia puji antua. Tuhan datang dengan sinar paling terang, sinar yang terpancar keluar dari antua pun tangan. Di situ ada antua pun kuasa. Tuhan suruh panyaki, parpi kamuka antua, dengan parenta kematian, parpi iko antua dari belakang, macam dengan tentara yang antua suruh parhukum antua pun musuh-musuh. Waktu antua berhenti berjalan, dunia ni tagoyang. Waktu antua nganga, bangsa-bangsa gametar takotang. Gunung-gunung tinggi yang su ada dari dolo-dolo tu akan ancor panggal-panggal. Gunung-gunung yang sentelalu tinggi yang su ada dari kamuka-kamuka tu jua jadi rata. Mar antua tetap ada terus-terus. Beta lia orang-orang Kusian takotang
dalam dong pun tenda-tenda, dengan orang-orang Midian tak gametar dalam dong pun tanpa tinggal. Sio Tuhane, Tuhan marah deng kali-kali nikah, Tuhan morka deng air-air nikapa, kajang sampai Tuhan jumawa deng lautang, Tuhan naik awan macam deng kuda, pakai awan itang macam deng kereta perang. Waktu bikin Tuhan pun orang-orang menang dalam perang. Tuhan suka siap, Tuhan pun busur, siap pertembak Tuhan pun anak-anak panah. Tuhan bala dunia nih deng kali-kali. Waktu lihat Tuhan gunung-gunung gemetar tak goyang, ujang tumpah dari langit, lautan rame-rame suara, lah gelombang naik tinggi. Matahari deng bulan tak berhenti di akang pun tanpa. Waktu lihat Tuhan pun anak panah yang menyala tuh terbang macam deng. Waktu lihat Tuhan pun tombak tuh mengkilat. Tuhan berjalan ron bumi deng hati saki. La inja bangsa-bangsa deng murka. Tuhan maju perkasih selamat ontua pun orang-orang. Perkasih selamat raja yang ontua suangka. Antua kasih ancor pemimpin dari bangsa yang hidup jauh dari ontua. Ontua sapu deng dong bersih. Mulai dari kepala sampai anak buah semua. Antua bikin dong pun komandan tentara pun kepala tatikang. Deng dia pun anak panah sendiri. Waktu dong mengamu macam deng angin ribut. Parbiking katong talamburang sana sini. Dong tertawa bersuka macam kata dong ada talang orang-orang. Susah tado-tado. Tuhan pakai ontua pun kuda par inja-inja lautang bikin air naik jadi gelombang. Waktu beta lihat semua yang Tuhan kasih unjuk tuh, beta pun jantung tak pukul. Deng beta pun bibir gemetar, tagal ketakutan pas kali. Beta pun kaki tanggalang, kaki tangan lombo. Deng beta pun lutu gemetar, tagal taku setengah mati. Mardeng hati tenang beta mau tunggu. Susah deng sangsara tu jadi katong pun tanah. Tunggu orang-orang tu datang serang katong pun bangsa. Biar kata pohon ara seng babunga, ka pohon anggur seng babuah. Biar kata seng ada buah saitun tagantong di pohon. Ka tatanamang di kabong seng kasih hasil perkatong pun makan. Biar kata kambing domba mati semua. Ka sapi dalam kandang jua seng ada. Mar beta mau bersuka. Mau huele senang. Tagal Tuhan tu Allah yang kasih selamat beta. Tuhan tu Allah yang kasih kuat beta. Antua bikin beta lari deng cepat. Bikin beta berjalan deng aman. Di gunung-gunung macam deng rusa. Para pemimpin kor lagu ni dapat antar deng alat musik kecapi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi, tapi saya yakin juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kini telah memasuki minggu sengsara yang kelima. Dan biasa dalam liturgi gereja disebut bersukacitalah.
Pembacaan kita tadi adalah dari Habakuk, ya, 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Saya tidak tahu sejauh mana Ibu Bapak bisa ikuti pembacaan itu karena dibaca dalam bahasa Melayu Ambon. Dan kita akan merenungkan pembacaan itu, tapi kita kaitkan dengan Minggu Sengsara yang kelima ini. Dari pertanyaan mungkin bisa muncul di dalam hati Ibu Bapak sekalian, ya, dan anak-anak, mengapa di Minggu Sengsara yang kelima dari Tuhan Yesus ini kita baca dari Habakuk? Apa hubungannya antara pemberitaan Habakuk dan minggu-minggu sengsara dari Tuhan Yesus ini? Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Habakuk, 3 pasal memang, dan khususnya pasal yang ketiga tadi, maka kita bisa belajar dari Habakuk tentang bagaimana orang yang percaya bersikap ketika dia menghadapi tantangan hidup, mengalami penderitaan hidup yang luar biasa. Bagaimana mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang luar biasa itu, tetapi tidak kehilangan iman dan pengharapannya. Ini yang mau ditekankan oleh Habakuk, bahwa di tengah-tengah penderitaan itu umat tidak kehilangan imannya, tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan yang telah memilih mereka dan menjadikan mereka, dalam hal ini umat Israel pada waktu itu, sebagai umat pilihan Tuhan. Kesetiaan Tuhan ternyata tidak tergoyahkan. Kesetiaan Tuhan tetap bisa dilihat oleh Habakuk di tengah-tengah tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh mereka pada waktu itu. Memang mereka mengalami penderitaan dan tantangan hidup yang berat oleh karena raja mereka pada waktu itu berlaku sewenang-wenang, yang mengakibatkan penderitaan. Di samping itu mereka juga menghadapi ancaman dari kerajaan Babel yang nanti pada waktunya menjajah mereka pula. Tetapi tantangan-tantangan itu, saudara-saudara sekalian, tidak mengecilkan iman Habakuk. Dan Habakuk mengajak Israel untuk tetap beriman, untuk tetap setia, untuk bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja melalui berbagai macam cara, juga di tengah-tengah penderitaan mereka seperti itu. Dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 kita baca tadi, saya bacakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Ini ajakan Habakuk yang luar biasa. Mungkin sekarang kita tidak begitu merasakannya karena penderitaan kita tidak sehebat yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Tapi kalau kita bisa merasakan bagaimana orang di dalam penderitaan itu, yang ada hanya kegelisahan, yang ada hanya ketakutan, yang ada hanya kegentaran, dan mungkin juga putus asa, maka kata-kata Habakuk, kata-kata Tuhan yang disampaikan oleh Habakuk ini memiliki daya yang sangat kuat, yang memperlihatkan kesetiaan Tuhan melampaui segalanya. Bahwa Tuhan tetap setia walaupun umat menghadapi tantangan-tantangan yang hebat seperti itu. Habakuk
bukan orang yang suka penderitaan. Kata-kata Habakuk tadi tidak menunjukkan bahwa Habakuk suka penderitaan. Oleh karena itu dia mau ajak umat untuk bersuka cita. Bukan. Ajakan umat untuk bersuka cita dalam penderitaan adalah bertolak dari kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Adalah kesetiaan Allah yang terus ada di dalam seluruh zaman dan dalam seluruh kehidupan orang percaya. Dan kesetiaan Tuhan itulah saudara-saudara sekalian. Kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itulah yang nampak di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yang rela mati untuk kehidupan banyak orang. Kesetiaan Tuhan itulah saudara-saudara sekalian yang hendak ditampilkan oleh Yesus melalui penderitaannya. Bahwa ia rela berkorban demi kehidupan manusia. Bahkan semua ciptaan Tuhan. Karena orang benar, seperti dikatakan oleh Habakuk, akan hidup oleh percayanya. Dan apa yang dikatakan oleh Habakuk ditegaskan lagi oleh Paulus. Orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam tradisi gereja kita kenal kata sola fide, hanya oleh iman. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau Habakuk bergumul dengan penderitaan yang dialami oleh Israel, maka Yesus menanggung dosa dunia. Dan Dia mau mengajak kita untuk menilai apakah suatu penderitaan itu layak atau tidak. Jadi minggu-minggu sengsara ini saudara-saudara sekalian, kita diajak untuk melihat dan menilai apakah suatu penderitaan yang kita alami itu layak atau tidak untuk terus dijalani, untuk terus bertahan. Ataukah penderitaan itu membawa kita kepada perubahan hidup, perubahan sikap kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat, yang disalib itu ada 3 orang. Kita lihat di gambar-gambar kan, di atas bukit yang jauh ada 3 salib. Satu Yesus dan 2 orang lainnya di dalam Injil-Injil disebut penjahat ya, atau penyamun. Gambaran ini saudara-saudara sekalian, gambaran 3 orang yang disalibkan itu hendak mengajak kita untuk memilih. Memilih apakah panggilan untuk memikul salib itu yang kita pikul adalah salib Yesus, atau yang kita pikul adalah salib dari 2 orang itu, penjahat atau penyamun. Kalau kita bicara tentang salib, memang adalah penderitaan yang luar biasa. Suatu hukuman yang melampaui harkat dan martabat manusia. Penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu kita bisa bilang Yesus dan dua orang itu sama-sama menderita karena hukuman salib itu. Bahkan Yesus lebih hebat lagi. Ya, kalau saudara membaca Injil-Injil, sebelum dia digiring ke Golgota, Yesus telah mengalami penganiayaan, cemoohan dan seterusnya. Sehingga tubuhnya menjadi lemah. Oleh karena itu Yesus tidak bisa memikul salibnya sendiri sampai di Golgota. Dan seorang Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Jadi dari sisi penderitaan Yesus lebih hebat dari kedua orang itu. Tetapi yang terutama saudara-saudara sekalian, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah
bahwa makna daripada penderitaan itu beda. Kalau dua orang itu menderita adalah karena perbuatannya, sebagai penjahat, sebagai penyamun, atau sebagai apapun mereka. Dan mereka dihukum oleh karena mereka dianggap bersalah. Bagaimana dengan Yesus? Ya memang saudara-saudara sekalian, di depan mata para pemimpin agama Yahudi dan juga perwira Romawi, Pontius Pilatus, Yesus juga dikatakan atau diperlakukan sebagai orang yang melakukan kesalahan. Apalagi para pemimpin agama Yahudi. Yesus melakukan dosa yang besar dan tidak ada hukuman yang lebih pantas daripada mati. Dan matinya mengikuti tradisi Romawi yang tidak beradab itu, disalibkan. Tapi apakah benar begitu, saudara-saudara sekalian? Apakah benar begitu? Bagi kita, saudara-saudara, bagi orang-orang Kristen, tidak begitu. Salib Kristus di mata orang-orang Kristen bukan akibat kriminalitas yang dilakukan Yesus. Bukan karena kesalahannya, melainkan karena kesalahan kita sebagai manusia yang tidak selalu setia kepada Allah. Oleh karena itu, Paulus sangat menekankan makna salib itu, salib Kristus itu. Sehingga ia bisa bilang, kalau orang-orang Yahudi menganggap salib itu adalah terkutuk, di dalam Ulangan saudara bisa baca, orang yang tergantung itu adalah orang yang terkutuk, dan bagi mereka adalah terkutuk. Oleh karena itu pemberitaan tentang salib menjadi batu sandungan bagi mereka. Dan orang-orang Yunani melihatnya sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya, bagi saudara dan bagi saya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari ancaman kematian, dan memberi bagi kita kesempatan untuk mengalami anugerah pengampunan dan penyelamatan dari Tuhan. Ya saudara sekalian, Yesus menderita oleh karena kesetiaannya kepada Allah Bapa. Ia setia kepada Allah Bapa. Ia menjalankan tugas yang ia emban dari Allah Bapa. Tapi di pihak yang lain, salib Yesus menunjukkan cinta kasih-Nya yang dalam kepada manusia dan seluruh ciptaan yang berdosa. Ia mengambil jalan itu sebagai tanda kesetiaan kepada Allah dan sebagai tanda cinta kasih-Nya yang tak berubah itu kepada kita semua, seluruh ciptaan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudara sekalian, setiap orang percaya, saya kira ini saya mau tekankan, setiap orang yang percaya dipanggil untuk memikul salib. Benar begitu saudara-saudara? Ya, setiap orang yang percaya dipanggil untuk memikul salib. Tapi jangan lupa, setiap orang yang percaya dipanggil untuk memikul salib, dan salib yang dimaksudkan adalah salib Kristus. Bukan salib dua orang itu. Memikul salib berarti memikul salib Kristus, berada pada jalan Kristus. Dengan demikian, orang-orang Kristen yang memikul salib itu hendak menyatakan bahwa dia berada pada jalan yang sama dengan Yesus, yaitu jalan di mana kesetiaan kepada Allah menjadi hal yang tidak bisa ditawar, dan cinta kasih kepada manusia menjadi wujud yang tidak berubah di dalam seluruh keadaan kita.
Ini harus kita lihat, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita mau memperlihatkan identitas Kristen kita, katakanlah di dalam masyarakat, ya seringkali kita lihat ada ibu-ibu, juga bapak-bapak yang pakai rantai dengan gantungan salib. Ada kan? Ada anting-anting juga salib. Cincin juga salib. Kalung juga salib. Bahkan tato di badan kita adalah salib. Kalau saudara menggunakan itu, maka sebenarnya saudara hendak menyatakan kepada dunia, ini beta. Orang yang dapat diandalkan, yang setia kepada Tuhan dalam segala hal. Ini beta, orang yang memiliki cinta kasih yang besar terhadap sesama. Itu sebenarnya yang hendak kita tampilkan di tengah-tengah hidup bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, menjadi orang yang memikul salib Kristus, yang berjalan pada jalan Kristus, menjadi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang Kristen yang menjadi pejabat, yang memiliki kedudukan dan kuasa, dipanggil untuk menjalankan itu sebagai seorang Kristen. Itu berarti tidak korupsi. Itu berarti tidak menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang. Itu berarti mencintai rakyat. Dan kehidupan rakyat menjadi pusat perhatian. Demikian juga bagi kita. Kita sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk saling mendamaikan satu dengan yang lain. Untuk mengalami cinta kasih Allah yang besar itu dan berbagi dengan orang lain. Itu panggilan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau di minggu-minggu sengsara ini, saudara-saudara, kita mengalami kesetiaan Yesus yang luar biasa itu, maka kita juga dipanggil sekali lagi untuk setia kepada Tuhan Allah yang memanggil kita dan mengasihi sesamanya, sesama manusia kita dengan sepenuh hati. Itu tandanya orang-orang yang pakai salib sebagai hiasan, orang-orang Kristen yang memutuskan untuk berjalan pada jalan Tuhan. Tapi mungkin sekali saudara-saudara, mungkin saja terjadi bahwa kita sebagai manusia justru berperilaku tidak sesuai dengan panggilan kita. Kita melakukan hal-hal yang melukai banyak orang. Kita pakai kewenangan secara salah. Kita jadikan harta dan uang sebagai Tuhan dan bukan Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja itu terjadi. Tapi kalaupun itu saudara lakukan, jangan kecil hati dan berlarut-larut di dalam kesalahan saudara. Saudara tahu dan harus yakin bahwa Kristus yang menderita itu selalu membuka tangannya menyambut saudara. Sebab penderitaannya juga adalah penderitaan untuk mengampuni orang-orang, anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Dan tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Kita baca biasa, Yesaya bilang, biar merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah cinta kasih Allah yang ditawarkan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, menghayati minggu-minggu sengsara Kristus ini, baiklah kita memperteguh keyakinan kita, memperkokoh kesetiaan kita kepada Tuhan, dan memperdalam serta memperluas cinta kasih kita kepada sama manusia. Jadilah Kristen dalam arti seperti itu. Tetapi sekali lagi, kalau kita bersalah,
Jangan ragu untuk kembali. Sebab Kristus yang menderita adalah Kristus yang membiarkan darahnya tercurah untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Andalkan Kristus dalam hidup saudara-saudara dan alamilah cinta kasih-Nya yang tak terbatas itu. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara sekalian, untuk saat teduh kita akan mendengar singers menyanyi Walau Pohon Ara Tidak Berbuah. Dan nanti di sambungan lagu itu kita bersama-sama jemaat menyanyikan Tuhan Yesus Setia. Yesus hibur selalu di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada. Namun aku
Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga bangkit pula di antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging dan hidup yang kekal. Mari persilakan duduk kembali. Dan kita akan mendengar lagu pujian dari Pak Paul Nathan Kuara. Oh, adik kita ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman. Hari ini aku akan menyanyi Jangan Pernah Menyerah. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
diberkati dengan lagu ini. Saudara-saudara sekalian, kini diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan pemberian syukur masing-masing. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan karena Kristus telah berkorban agar kita memperoleh kepenuhan berkat dan sukacita dalam persekutuan dengannya. Mengucapkan syukur
Jemaat sekalian, mari kita mensyukuri atas berkat-berkat yang telah diberikan di saat ini. Mari kita berdoa. Tete manis, dangke banyak-banyak untuk semua berkat yang Tete manis kasih per katong selama ini. Tete manis jaga katong, suka sekatong nikmat berkat yang paling banyak dalam katong penghidup. Sekarang katong datang, katong berkumpul di tengah-tengah rumah Kemu yang kudus ini ya Tuhan. Untuk katong mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan Tete manis kasih per katong. Sekarang Tuhan, persembahan ini akan pun nilai yang begitu banyak jika dibandingkan dengan berkat yang sudah Tuhan Yesus kasih per katong. Semoga Tete manis mau terima dan berkati akan jua, supaya akan bisa berguna dan membantu pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan kebanyak Tete manis ini katong pun doa yang katong naikkan. Katong naikkan doa ini bukan dengan nama lain, tapi katong naikkan dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat katong. Doa ini katong naikkan kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengar pujian dari Ibu atau Nona Batseba Ruth. Nona Batseba Ruth. Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray the wonders of your mighty love. Shelter, tower as refuge and strength, let every breath, all that I am, never seems to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let
Nona Bathsheba Ruth, kiranya kita semua diberkati melalui lagu ini. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk pakai waktu beberapa detik tenang, masing-masing membangun hubungan dengan Tuhan, supaya doa kita kiranya Tuhan dengar, Tuhan berkenan memberi bagi kita yang terbaik di dalam hidup kita masing-masing. Kita saat teduh beberapa detik sebelum kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh syukur kepadamu karena kami boleh mengalami cinta kasih Tuhan yang tak terbatas itu dalam hidup kami. Tuhan telah memberi bagi kami berbagai anugerah umur panjang, anugerah kenaikan pangkat, anugerah berbagai kesempatan untuk melakukan tanggung jawab dengan baik, anugerah kesehatan, anugerah cinta kasih di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kami bersyukur itu semua ya Tuhan, dan biarlah setiap anugerah yang kami alami mendekatkan kami dengan Tuhan dan bertambah yakin akan kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itu dalam hidup kami. Ya Allah Bapa, yang berdoa untuk semua saudara yang terlibat dalam mendukung ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan telah menggerakkan warga jemaat untuk datang beribadah di sini. Kendati pun mungkin mereka memiliki berbagai kesibukan. Terima kasih untuk Tuhan yang telah menggerakkan mereka. Terima kasih Tuhan memberikan majelis jemaat bertugas kesempatan untuk menopang ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan beri kesempatan kepada ibu yang tadi membaca Alkitab, para kolektan, Pak Kace dan teman-teman yang memainkan musik pengiring, saudara-saudara yang menangani sound system dan multimedia, semua saudara yang turut menopang ibadah kita ini, kami bersyukur dan mohon berkat-Mu dalam hidup mereka. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tahu bangsa kami menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tapi kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin kami di pusat, di Maluku dan Maluku Utara, di kota Ambon dan berbagai kota kabupaten lainnya. Hadirlah dan berkaryalah supaya para pemimpin kami menjadi sehat, kuat dan arif, supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi semua saudara yang menderita di dalam hidup ini, baik karena kesalahan mereka sendiri maupun karena korban kebijakan dan kesalahan orang lain. Adalah dengan mereka ya Tuhan, dan pulihkanlah mereka. Kami berdoa ya Allah Bapa bagi gereja-Mu, bagi MPH Sinode, bagi pimpinan klasis dan jemaat di seluruh GPM. Tuhan hadirkan roh hikmat supaya mereka dapat memimpin dengan hati yang beriman dan penuh empati, sehingga seluruh warga
dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk hubungan antar gereja. Kami berdoa untuk hubungan antar agama. Kami berdoa dan mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap orang dengan kehendak baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ya Allah Bapa, kami berdoa dan mohon kiranya Tuhan melihat kami masing-masing dengan pergumulan-pergumulan kami. Doa dan harapan yang dibawa oleh setiap kami dalam ibadah ini. Tuhan dengar dan jawab itu menurut kehendak-Mu. Ya Allah Bapa, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa kami ini. Karena kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyikan nyanyian jemaat 274. Saudara-saudara jemaat, Kristus telah menderita dan mempertaruhkan hidupnya untuk menjalankan misi kasih Allah. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan dalam janji berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudari dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, jemaat memasuki saat teduh.